Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan. Semoga kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita masih bisa mengkaji kembali, yaitu masih melanjutkan bagaimana penaklukan atau perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di zaman-zaman setelahnya. Ada salah satu hal yang perlu kita renungkan bersama, bahwa kekuatan seorang muslim itu bukanlah ada dalam fisik yang kuat, stamina yang luar biasa, tetapi kekuatan keimanan seseorang itu ada dalam kekuatan imannya. Karena kekuatan imanlah yang menjadikan keterbatasan fisik menjadi sesuatu yang biasa, dan justru orang yang mungkin berkebutuhan khusus atau kekurangan dalam fisiknya tetapi keimanannya kuat bisa menghasilkan seorang kader-kader atau penerus-penerus perjuangan yang sungguh luar biasa. Di antara contohnya, untuk kita merenungkan bersama bagaimana ternyata di bulan Ramadan yang notabene kaum muslimin itu saum, ya, menahan lapar dan haus, tetapi ternyata saumnya seorang muslim itu tidak menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lemah, tidak produktif, dan lain sebagainya. Di antara contoh bagaimana gambaran kekuatan iman itu ada dalam diri seseorang walaupun ada dalam keterbatasan fisik, yaitu diantaranya adalah Syekh Ahmad Yasin, yang dimana Syekh Ahmad Yasin ini adalah seorang simbol perjuangan rakyat Palestina, dan ternyata di tangan Syekh Ahmad Yasin lah, ya, sebuah pembinaan yang sungguh luar biasa menghasilkan kader-kader pelanjut yang melanjutkan perjuangan di Palestina. Ternyata ada hal yang menarik dalam diri seorang Syekh Ahmad Yasin. Ternyata Syekh Ahmad Yasin ini aktivitasnya berada di atas kursi roda. Tetapi yang unik, Amerika Serikat, yang dimana negara Amerika Serikat adalah negara superpower pada saat dulu dan sekarang juga, tetapi ternyata Amerika sangat takut terhadap seorang sosok Syekh Ahmad Yasin. Bahkan kaum Zionis Yahudi pun sangat takut terhadap beliau. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, bagaimana Syekh Ahmad Yasin itu seorang yang sudah masuk usia senja, bahkan aktivitasnya pun kesana kemari itu memakai kursi roda. Tetapi kenapa sosok yang sudah senja ini sangat ditakuti sekali oleh mereka? Nah, maka kuncinya inilah yang kita pahami, bahwa kekuatan bagi seorang muslim itu tidak ditentukan oleh kekuatan fisiknya, tetapi kekuatan imanlah yang menjadikan seseorang, Syekh Ahmad Yasin khususnya, menjadi orang yang berpengaruh sungguh luar biasa. Setiap nasihatnya, setiap statementnya itu menghasilkan sebuah inspirasi bagi para pemuda Palestina untuk terus semangat berjuang. Dan akhirnya beliau mati syahid, yang dimana di sini menjadi sebuah pelajaran yang berharga tentang kekuatan iman seseorang. Bahkan seorang yang udah masuk usia senja ternyata ditakuti oleh kaum Yahudi dan Amerika. Inilah poin penting, bahwa pentingnya kita membangun keimanan yang kuat, yang dimana kekuatan imanlah yang menjadi bekal terbaik bagi kehidupan. Nah, selanjutnya beberapa perjuangan ataupun penaklukan di bulan Ramadan ini diantaranya adalah Perang Hittin. Perang Hittin ini terjadi sekitar 1187 Masehi, dan ini adalah merupakan peperangan, ya, satu peperangan yang penting sekali dalam sejarah Islam, dalam sejarah perang salib, ya, yang dimana
pertempuran ini ya dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Sultan dinasti Ayyubiyah yang melawan pasukan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan. Yang dimana pada Perang Salib pertama ya wilayah Palestina itu dikuasai oleh kaum tentara salib dan mendirikan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yerusalem. Latar belakang terjadinya pertempuran ini ya, pertarungan antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan adalah yang dimana wilayah Palestina yang awalnya dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu, setelah Perang Salib pertama maka dikuasai oleh pasukan salib dan didirikanlah sebuah kerajaan Yerusalem. Namun pada abad ke-12 Masehi, umat Islam sudah mulai ada rasa ingin bangkit kembali, ada ingin mempersatukan kekuatan umat Islam pada saat itu dan juga ingin merebut kembali Yerusalem. Itu salah satu poinnya. Dan yang kedua adalah penyebabnya ketegangan yang meningkat antara Rainal ya, seorang bangsawan salib, yang dimana inilah yang menjadi awal tercetusnya perang Hittin ini, yang dimana si bangsawan ini, Rainal ini, dia terkenal kejam ya dalam menyerang kaum muslimin yang sedang melakukan sebuah perjalanan damai ya. Dan pada saat itu ya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi sudah melakukan sebuah genjatan senjata dengan pasukan salib ini, dan ternyata si Rainal ini melanggar sebuah perjanjian damai dengan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sehingga ini menjadi sebuah alasan Salahuddin Al-Ayyubi menginginkan untuk melakukan sebuah balasan. Salahuddin bersumpah untuk menghancurkan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem. Nah, strategi yang dirancang oleh Salahuddin Al-Ayyubi sangat menarik, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan taktik membakar atau menghancurkan sumber-sumber air, yang dimana air ini kan menjadi pondasi kehidupan. Jadi di sekitar wilayah Palestina ya, itu di sumber airnya di istilahnya itu diurug, sehingga pasukan salib ini mengalami kesusahan dalam mencari air minum. Ya, sehingga hal inilah yang menjadikan pasukan salib ini keluar dari benteng mereka, yaitu di Tiberias ya. Tentara salib sendiri yang terdiri sekitar 20.000 tentara melakukan sebuah perjalanan ya, melewati padang pasir yang panas menuju Danau Tiberias. Kenapa? Karena di sekitar kerajaan Yerusalem itu sumber-sumber airnya sudah istilahnya sudah diuruk, sudah dirusak agar memancing pasukan salib itu untuk keluar bentengnya, sehingga sekitar 20.000 pasukan melewati padang pasir menuju Danau Tiberias ya, untuk mencari air. Nah, pasukan muslim pada saat itu yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya melakukan sebuah serangan mendadak ya, dengan menembakkan panah dari kejauhan dan menghambat pergerakan mereka. Maka terjadilah pertempuran yang sengit, yaitu pasukan salib yang kehausan dan kelelahan karena mereka dalam waktu beberapa hari tidak mengonsumsi air putih ya, sehingga mereka mengalami sebuah kelelahan, keletihan. Kenapa? Karena ya pondasi kehidupannya, air minumnya itu mereka terganggu. Nah, maka sebaliknya ya, tentara Salahuddin Al-Ayyubi dalam keadaan prima. Inilah salah satu teknik perang ya. Karena perang itu ya siapa yang paling jago membuat sebuah makar, sebuah siasat untuk memenangkan sebuah pertempuran ya. Nggak mungkin kalau perang itu konteksnya itu harus jujur-jujuran ya. Kalau jujur-jujuran ya kalah. Maka disinilah pentingnya ya sebuah siasat, dan ini bukan sebuah konteks kedustaan. Inilah konteks peperangan yang dimana di dalamnya pasti ada sebuah siasat peperangan. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi melancarkan serangan yang besar-besaran pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Akhirnya Rainal yang menjadi otak dari istilahnya itu menjadi pemantik dari
terpancingnya emosi pasukan kaum muslimin, ya, wabil khususnya Salahuddin Al-Ayyubi untuk melakukan sebuah balasan atas pelanggaran dari kerjasama atau genjatan senjata yang dinodai oleh Rainal ini, yaitu dengan menyerang kafilah kaum muslimin. Maka pada akhirnya, ya, provokator Rainal ini ditangkap dan dieksekusi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sendiri sebagai balasan atas pengkhianatan dari perjanjian damai. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa konteks kaum muslimin di sini bukan mencari gara-gara, tetapi ada sebuah perjanjian damai, perjanjian genjatan senjata yang dinodai atau dilanggar oleh pasukan salib ini. Dan Raja Guy de Lusignan sendiri itu ditangkap tapi nyawanya diampuni atau dibebaskan. Nah, itulah, ya, peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang Hittin antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendapatkan kemenangan telak atas tentara salib. Perang selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah peperangan Ainul Jalut yang terjadi sekitar 685 Hijriah atau 1260 Masehi yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Perang Ainul Jalut ini memberikan sebuah pelajaran berharga bagi tentara Mongol. Kenapa? Karena tentara Mongol ini, pasukan Mongol ini ada sebuah anggapan bahwa tentara Mongol ini, pasukan Mongol ini adalah pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Nah, disinilah pasukan Mongol mendapatkan sebuah pukulan yang telak, memberikan sebuah pelajaran dan menghapuskan mitos bahwa pasukan Mongol itu bisa dikalahkan ternyata. Perang Ainul Jalut terjadi sekitar tanggal 13 September 1260 Masehi antara pasukan Kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz, dan beliau menunjuk seorang panglima perang yaitu Baibar melawan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kita Buko. Nah, pertempuran ini dinamakan pertempuran perangan Ainul Jalut karena terjadi di lembah Ainul Jalut, Palestina. Dan hal ini menjadi titik balik dalam sejarah karena menandai kekalahan pertama kali pasukan Mongol sejak mereka melakukan ekspansi besar-besaran. Lalu apa sebenarnya latar belakang yang menjadikan terjadinya peperangan Ainul Jalut? Sebelum Ainul Jalut terjadi, ya, kota Baghdad sudah mengalami sebuah kehancuran, diratakan, ya, wilayah Baghdad ini oleh pasukan Mongol itu sendiri yang dipimpin oleh Hulagukan. Beliau menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, merusak sarana dan prasarana di kota tersebut sehingga Baghdad hancur sehancur-hancurnya. Dan tidak berhenti di sana. Ternyata Hulagukan, ya, yang memimpin pasukan Mongol yang begitu banyaknya, beliau membunuh Khalifah Al-Mu'tasim, ya, dan meratakan, menghancurkan kota dan melakukan sebuah genosida, pembunuhan yang sangat banyak sekali korbannya. Mongol terus menaklukkan wilayah Islam sampai ekspansinya masuk ke daerah Sam, yaitu Suriah dan Palestina termasuk Damaskus. Nah, oleh karena itu, setelah ekspansi besar-besaran pasukan Mongol ini menjadi sebuah ancaman, ya, bagi negara Mesir pada saat itu. Setelah penaklukan Suriah, Mongol mengirim utusan kepada Sultan Saifuddin Qutuz untuk menyerah, untuk takluk di bawah kekuasaan Mongol pada saat itu, ya. Kalau mereka tidak menyerah, tidak angkat tangan, maka Mesir akan dibumi hanguskan, akan dihancurkan kotanya, sebagaimana pasukan Mongol menghancurkan Baghdad dan membunuh khalifahnya. Nah, disinilah ada sebuah semangat dari sang Sultan Saifuddin Qutuz ini untuk mereka mengubah
mengumpulkan ya aliansi-aliansi para penguasa Islam yang masih tersisa, yang belum diekspansi oleh pasukan Mongol untuk menyatukan kekuatan dan melawan secara besar-besaran pasukan Mongol itu sendiri. Nah, jalannya pertempuran, Baibar yang tadi panglima yang ditunjuk oleh Sultan Saifuddin Qutuz ini adalah seorang jenderal yang sudah berpengalaman menggunakan taktik militer yang cerdas pada saat itu, yaitu ketika pertempuran terjadi, Baibar ini melakukan sebuah taktik seolah-olah pasukannya itu kalah dan terus pura-pura mundur. Untuk apa? Nah, ini untuk memancing agar pasukan Mongol itu terus menyerang sampai ke wilayah tempat yang pas mereka akan diserang habis-habisan. Dan benar, pasukan Mongol yang dipimpin oleh kita Buko mengejar pasukan Mamluk. Jadi ada sebuah kepercayaan diri bahwa tentara Mongol itu tidak bisa dikalahkan. Ini para pasukan yang dipimpin oleh sang panglima Baibar ini kalah telak. Kenapa? Karena mundur terus. Padahal ternyata itu merupakan sebuah pancingan saja agar pasukan Mongol itu masuk perangkapnya. Dan ternyata, jadi ketika pasukan Mongol itu terus mengejar pasukan Baibar sampai ke wilayah yang dimana memasuki sebuah lembah yang geraknya itu menjadi terbatas ya, karena mungkin posisi dan keadaan dari tanahnya, tempatnya, sehingga susah untuk bergerak. Nah, disinilah dijadikan kesempatan oleh Baibar dan pasukannya ya untuk menyerang secara brutal di sini. Jadi dari berbagai arah Baibar dan pasukannya menyerang tentara Mongol dan akhirnya mengepung Mongol ya. Pasukan Mongol ini terkenal sebagai seorang pasukan yang pandai sekali berkuda. Tetapi di sini Baibar sebagai seorang panglima perang mampu untuk menerawang, mampu untuk menganalisa. Di samping menganalisa kelebihan musuh, ya Baibar ini mampu menganalisa kelemahan dari pasukan lawan. Ternyata walaupun mereka adalah pasukan yang sangat kuat, sangat lihai dalam menunggang kuda, tetapi ketika dibawa ke daerah yang sempit di suatu lembah, ya, disinilah ya mereka mengalami sebuah kesulitan untuk melakukan perlawanan. Ya, akhirnya mereka pun, pasukan Mongol pun kalah ya setelah pertempuran sengit. Kita Buko, seorang panglima Mongol, terbunuh dan pasukan Mongol yang tersisa melarikan diri. Ini adalah sebuah pertama kalinya pasukan Mongol mengalami kekalahan yang besar dan mengakhiri mitos bahwa mereka tidak terkalahkan. Nah, ternyata ya pertempuran Ainun Jalut ini adalah pertempuran yang juga terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana ternyata seorang Sultan Saifuddin Qutuz dan panglima perangnya Baibar tidak menjadikan bulan Ramadan ini sebagai alasan mereka untuk menyerah, tetapi justru spirit keimanan mereka terpantik dan memancar kuat sehingga menjadi sebuah gelora semangat untuk mengalahkan para penjajah pasukan Mongol yang sudah menghancurkan negeri Baghdad dan menghancurkan negeri-negeri di sekitarnya. Nah, itulah beberapa pertempuran yang terjadi di bulan Ramadan yang memberikan sebuah pelajaran bagi kita bagaimana ternyata kekuatan iman yang sungguh luar biasa itu menghasilkan sebuah karya-karya yang luar biasa, menghasilkan sebuah torehan-torehan sejarah, bagaimana sejarah mereka ditulis dengan tinta emas walaupun mereka sedang melakukan ibadah saum yang mungkin secara kasat mata ya mereka dalam keadaan yang ya menahan haus dan lapar di bulan Ramadan. Tetapi disinilah kekuatan iman dan keberkahan kemenangan untuk kaum muslimin.